untuk sapaannya. Baik, supaya lebih bersukacita lagi, teacher akan menyapa dulu untuk anak-anak kami yang ada di rumah yang tetap mengikuti worship kali ini. Teacher akan sapa dulu dari SMP sampai SMA. Yang pertama teacher akan sapa dulu untuk anak SMA. Shalom anak SMA. Shalom. Jangan mau kalah ya yang untuk SMP. Shalom anak SMP. Baik, kita akan memulai worship kita untuk hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kata lelah di dalam kehidupan kita pasti ada, kata menyerah juga pasti ada. Tetapi saya yakin kita juga berharap di dalam Tuhan tidak ada kata lelah. Kita angkat satu lagu pujian buat kemuliaan Tuhan, jangan lelah. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat setiap waktu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami akan memulai worship kami mulai dari awal hingga pertengahan hingga kanan kiri Tuhan. Walaupun dalam kondisi kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya pemeliharaan Tuhan tetap berjaga-jaga atas kami.
Kami percayakan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Engkau yang berkati. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bahkan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Sungguh sukacita yang luar biasa untuk kita bisa worship bersama-sama walaupun di dalam rumah kita masing-masing. Untuk saat ini kita ingin hati kita tetap diselidiki oleh Tuhan. Apakah kita masih menyerahkan hidup kita, masih bergantung kepada Tuhan? Untuk itu mari kita angkat lagu pujian kita, Selidiki Aku. Untuk itu kita akan angkat lagu kita, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Teranglah
beribadah pada pagi hari ini. Ya, kita sudah 7 bulan untuk tidak bertemu, tidak bersama-sama, tetapi kita masih bersama, bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema bagaimana kerinduan kita kepada Allah. Kerinduan kita kepada Allah, bagaimana Allah tersenyum di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Dia. Tetapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman ini dan membaca Alkitab, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk kembali beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengarkan ya Tuhan dimanapun kami berada, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kami, menjadi bekal hidup kami, sehingga kami memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kerinduan akan Allah itu di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 2 dan ayat yang ketiga mengatakan demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sekali lagi, Mazmur 42 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Sudah ketemu semua kan? Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya, kerinduan akan Allah itu bagaimana juga kita rasakan di dalam kehidupan kita saat ini. Kerinduan kita untuk bertemu dengan teman-teman, kerinduan kita untuk kita kembali ke sekolah, kerinduan kita untuk melakukan banyak hal yang tidak dibatasi oleh apapun. Sehingga dengan kerinduan itu, bagaimana cara kerinduan itu? Nah, kerinduan ini sangat-sangat kita dambakan di dalam kehidupan kita. Khususnya anak-anakku yang punya pacar nih, bagaimana kerinduan dengan pacarnya? Nah, kalau ada satu kerinduan dengan pacar, dengan orang yang cita-citai, dengan sahabat kita, dengan orang tua kita, pasti ada sesuatu. Kenapa? Nah, ini perlu dijelaskan dan perlu mengetahui kenapa kita merindukan Allah. Kenapa kita merindukan Allah sehingga Allah melihat kita menjadi tersenyum untuk apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita kerinduan kita dengan pacar kita seperti apa? Oh, mau telepon lah, SMS, WA, dan macam-macam. Karena kita merindukan dia. Kenapa kita merindukan? Karena ada kaitan, ada hubungan, ada kaitan dengan erat bahwa kita itu mencintai, mengasihi pacar kita. Nah, kalau kita merindukan Allah sehingga melihat Allah itu tersenyum, berarti ada sesuatu yang ada pada diri kita, yang itu akan membuat kita bagaimana kita merindukan Allah. Ada 4 hal. Di dalam 4 hal ini kita akan belajar secara sepintas dan tidak terlalu lama. Yang pertama, bagaimana kita memiliki kerinduan kepada Allah sehingga membuat Allah tersenyum. Apa yang mendasari itu? Yang pertama yang mendasari, pada waktu kita percaya dengan segenap hati, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah mengasihi saya, Allah telah menyelamatkan saya, Allah telah menebus dosa saya, sehingga di dalam diri saya ketika saya percaya dan mengenal Allah, disitulah kita memiliki kerinduan terus-menerus di dalam hidup kita kepada Allah. Nah, di dalam kerinduan itu ada apa lagi? Kerinduan kepada Allah sehingga dalam hidup kita selalu beriman, percaya secara sungguh-sungguh kepada Allah. Beriman, segala kekhawatiran, segala kesulitan, segala pergumulan itu kita akan hadapi bersama Allah. Karena kita beriman. Kenapa? Karena kita selalu merindukan Allah, percaya bahwa Allah akan membuat sesuatu menjadi
Yang kedua, di dalam kita percaya dengan segenap hati, ada apa? Ada tanda yang kita lakukan, yaitu perubahan yang radikal. Seringkali kata radikal itu sesuatu yang negatif, tapi bukan. Radikal kalau dilakukan dengan sesuatu yang positif, itu akan berdampak besar bagi dunia ini, berdampak besar bagi kehidupan kita, yaitu perubahan hidup yang radikal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana perubahan hidup yang radikal dalam kehidupan kita? Contoh, di awal ajaran, di awal Maret, ya awal Maret atau akhir Maret lah, Intercessor juga memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan mulai perubahan radikal. Siapa? Ayo, siapa? Sakeus. Perubahan radikal Sakeus yang seperti apa menjadi seperti apa? Perubahan radikal juga dialami oleh Daud. Daud yang takut akan Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Dialami oleh siapa lagi? Oleh Yusuf. Dibenci, tidak dipercaya, difitnah, tetap dia berubah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sakeus ada perubahan yang radikal. Nah, kalau kita ada kerinduan kepada Allah sehingga Allah tersenyum kepada kita, yaitu kita harus ada perubahan radikal. Perubahan radikal seperti apa yang Allah mau? Itu sikap kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Sebagai anak-anak remaja, anak-anak yang bergelora, anak-anak yang memiliki semangat yang luar biasa. Jangan sampai perubahan radikal semangat itu dipakai untuk demo yang tidak ada gunanya apa-apa. Demo, Omnibus Law, bukan apa, Omnibus Law, bukan ada. Oh, itu undang-undang Omnibus Law, benar? Oh iya, Omnibus Law ya. Mereka pakai demo, anak-anak STM, SMK, semua mahasiswa. Kata membuat perubahan radikal. Mereka belum mencerna bagaimana hidup ke depannya. Bagaimana undang-undang itu diberikan kepada pemerintah untuk bangsa Indonesia ini. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, perubahan radikal bukan itu. Perubahan radikal adalah hidup kudus, hidup sungguh-sungguh berpaut, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Itu adalah perubahan radikal. Cita-cita kita semua yang ada, kita serahkan kepada Allah. Ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kerinduan akan Allah yang membuat Allah tersenyum kepada kita. Ketika yang pertama, kita percaya dengan sepenuh hati. Nah, percaya dengan sepenuh hati perlu apa? Perlu beriman, perlu perubahan hidup yang ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, kerinduan akan Allah sehingga Allah tersenyum dengan kita adalah bila kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah di atas segalanya. Oke. Cerita dalam Alkitab seorang pemuda, Tuhan, aku mengikuti aku sudah ini, sudah itu, sudah semua. Dia lakukan yang terbaik. Tetapi Allah mengatakan apa? Jual hartamu, jual semuanya, ikutlah aku. Anak pemuda ini berpikir, jual harta, jual semuanya untuk itu. Pikir-pikir, ternyata seorang pemuda ini masih terpaut dengan hartanya, masih terpaut dengan kekayaannya, masih terpaut dengan hebatnya dia. Berarti dia belum mengasihi Allah dengan di atas segalanya. Dan mengasihi Allah di atas segalanya yaitu bahwa kita melakukan apa? Dengan mengasihi Allah kita akan menghilangkan. Kita akan mengatakan mengasihi Allah di atas harta, mengasihi Allah di atas kepentingan kita, mengasihi Allah di atas kedudukan kita, mengasihi Allah di atas hobi kita, dan mengasihi Allah di atas segala sesuatu yang ada dalam kita. Hobi kita. Tatkala kita mengasihi apa yang ada di dunia ini, perhatikan baik-baik. Ketika kita mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, melebihi kasih kita kepada Allah, itu sudah membuat berhala dalam kehidupan kita. Bahwa mengasihi dunia, mengasihi segala sesuatu lebih daripada mengasihi Allah, itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Game menjadi berhala hidup kita. Kepuasan kita menjadi berhala. Kehebatan kita menjadi berhala kita. Kalau itu kita tempatkan di atas Allah. Yang kedua tadi, ketika kerinduan akan Allah sehingga Allah membuat tersenyum di dalam kehidupan diri Allah, yaitu ketika kita mengasihi Allah di atas segalanya. Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu persembahkanlah hidupmu
Kejadian pasalnya yang ke-6, saya akan membacakan. Kejadian pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan bahwa bila kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu, bahwa kita mulai mau hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana rencana Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau Nuh waktu itu tidak bergaul dengan Allah, apa yang terjadi ketika Allah mengatakan, Nuh buatlah batra? Waktu Nuh akan mengatakan, oh Allah ini agak sedikit gila mungkin ya. Orang dalam kondisi seperti ini disuruh buat batra di atas gunung. Kalau waktu itu Nuh tidak berbaur kepada Allah, Nuh tidak mengasihi Allah di atas segala sesuatu, Nuh tidak akan menuruti segala perintah Allah. Membuat bahtera itu bukan pekerjaan yang sangat mudah, bukan, tapi pekerjaan yang sangat sulit. Tetapi karena Nuh bergaul dengan Allah, dikatakan apa? Nuh mengalami hal yang seperti ini. Sehingga ketika Allah berfirman, Allah berkata, bahwa ini adalah rencana Allah. Nuh bergaul dengan Allah sehingga dia tahu rencana ke depan. Khususnya anak-anakku yang sudah kelas 3 SMA. Bagaimana hidupmu bergaul dengan Allah? Bagaimana hidupmu hidup di atas segalanya, mengutamakan Allah, sehingga kita tahu rencana hidup kita seperti apa ke depan. Ketika kau lulus SMA, kau mau kemana? Apa tujuanmu? Apa pimpinan Tuhan ke depan? Apakah kita sudah berpikir seperti itu? Atau kita masih belum tahu? Nggak tahu lah, teacher. Tetapi justru kalau kita hidup bergaul dengan Allah, hidup kita menaruh segala sesuatu di atas diri kita, di atas Allah, itu kita akan tahu rencana Allah. Sehingga Nuh tahu, akhirnya Nuh membuat bahtera itu. Pergaulan Nuh dengan Allah mengarahkan bagaimana dia mengerti kehendak Tuhan. Bergaul dengan Allah, kita bergaul dengan Allah untuk mengarahkan hidup kita supaya masa depan kita mengerti bagaimana kehendak Allah. Karena kita bergaul. Jadi yang kedua, ingat, kerinduan akan Allah sehingga membuat Allah tersenyum, yaitu kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu di dunia. Yang ketiga, kerinduan akan Allah sehingga Allah tersenyum dengan kita. Yang ketiga adalah memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5. Oke? Kita lihat sama-sama 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, memuji Allah dan bersyukur. Pernah kita bersyukur dalam kehidupan kita? Bangun pagi kita bersyukur, bangun pagi kepada kita menggerutu karena kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Bagaimana kerinduan kepada Allah sehingga Allah tersenyum? Waktu bangun pagi saja kita sudah komplain dengan Allah, kita sudah tidak terima dalam kehidupan kita seperti apa. Memuji dan bersyukur itu penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan aku rindu, ketika aku rindu kepada Allah, aku memuji Dia, aku bersyukur, aku memuliakan. Aku rindu untuk menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itulah yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita bersyukur, kita memuji Tuhan,
membangun orang lain. Ketika orang lain bersedih, ya 2 hari yang lalu atau di hari Senin atau hari Minggu, ada salah satu orang tua yang baru lulus SMA tahun ini, orang tuanya dipanggil Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti ini, di dalam kondisi yang mungkin tidak bisa terima, kenapa papa saya dipanggil Tuhan? Banyak teman-temannya yang datang untuk menghibur dia, untuk mengajak dia memuji dia, untuk memuji sehingga apa? Membangun, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk membangun orang lain, menguatkan orang lain. Ketika orang yang bersedih, kita kuatkan dia, kita ajak dia memuji Tuhan dan bersyukur. Yang ketiga tadi, kerinduan akan Allah yang membuat Allah tersenyum dengan kita. Ketika kita memuji, ketika kita bersyukur. Sudahkah kita memuji Dia? Sudahkah kita selalu bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Baik suka maupun duka, baik apa yang kita sukai maupun kita tidak sukai. Pernahkah kita terus bersyukur itu kepada Tuhan? Bagi anak-anak remaja yang belum pernah mengalami belum hidup di kesulitan dunia ini, mungkin hal untuk bersyukur itu tidak mudah. Tetapi di sini kerinduan kita akan Allah sehingga membuat Allah tersenyum dengan kita, memuji dan bersyukur. Dan yang terakhir, kerinduan kita akan Allah sehingga Allah tersenyum dengan kita. Yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita melihat, ketika Allah melihat kita menggunakan talenta kita, menggunakan karunia kita semaksimal mungkin, menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani Dia. Tidak harus semua jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa mau jadi jemaatnya? Kalau semua mau jadi pendeta, siapa yang akan duduk di bawah untuk mendengarkan firman Tuhan? Jadi tidak harus jadi pendeta, kita melayani. Melayani bisa di berbagai bidang. Di dalam benak kita, pikiran kita, bahwa kita melayani. Kalau kita menjadi pendeta, kalau kita menjadi penginjil, bukan itu. Jadi apapun kamu, jadi apapun kita, dimanapun kita berada, bahwa kita melayani. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, contohnya kita nantinya ke depan kita menjadi ahli hukum. Tuhan memberikan talenta itu kepada kita. Dokter, psikiater, psikolog, polisi, pilot, semua yang kita mau di situ. Tuhan sudah memberikan porsi itu. Tetapi yang satu hal yang Allah inginkan, setiap karunia, setiap talenta kita gunakan dengan apa? Dengan sesungguh-sungguhnya. Bukan kita oh ngapain aku melayani Tuhan, ngapain talenta aku berikan kepada Tuhan. Tuhan berikan itu kepada kita. Kalau kerinduan kita akan Allah itu benar-benar terjadi, bahwa kita mau menggunakan apa yang ada pada kita, apa yang ada di tangan saya, apa yang ada di kaki saya, apa yang ada di otak saya, semua akan saya berikan kepada Allah. Karena Allah sekarang di hidup kami merindukan akan Allah. Kenapa? Karena kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan, kami sudah diangkat dari lumpur dosa menjadi kehidupan yang sesuai dengan kerinduan Allah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan akan Allah dan membuat Allah tersenyum akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada 4 hal. Yang pertama, percaya dengan segenap hati bahwa kita orang berdosa, kita diselamatkan dan kita masuk surga. Yang kedua, bila kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Dan yang ketiga, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Dan yang keempat, kita menggunakan talenta kita dengan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan itu dengan sempurna, dengan baik, disitulah kita bisa dalam kehidupan kita selalu merindukan Allah, sehingga membuat Allah tersenyum di dalam kehidupan kita. Di pagi yang indah ini, biarlah hal ini boleh menjadi kekuatan, pertolongan bagi kita. Di dalam kesulitan apapun, ketika kita merindukan Allah, Allah tetap ada di dalam hidup kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Allah terus bekerja dalam kehidupan kita, karena kita terus menuju juga ada kerinduan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk firman pada pagi hari. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam kehidupan kami saat ini kami boleh ditegur kembali, kami boleh diajar kembali bagaimana hidup kami yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, menandakan bahwa hidup kami memiliki kerinduan terus-menerus kehidupan kami untuk rindu
memuji dan memuliakan Tuhan. Kerinduan kami terhadap Allah sehingga membuat Allah tersenyum dengan kehidupan kita. Biarlah hari ini boleh terus kami ingat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami bersyukur dan kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam kondisi pandemi ini Tuhan, Engkau tetap menyertai anak-anak kami. Engkau menyertai keluarga mereka ya Tuhan, orang tua, papa, mama yang bekerja. Kiranya semua Tuhan menopang dan memimpin, menolong mereka. Dalam kesulitan pergumulan, kiranya Tuhan juga tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah bisa kita dengar hari ini dari hamba-Nya. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita angkat satu lagu pujian karya terbesar.
Tuhan. Terima kasih juga buat firman yang bisa kami renungkan, firman yang kami bisa dengarkan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga kami ya Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Bahkan berkati siswa-siswa kami yang belajar di rumah ya Tuhan. Kiranya berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan agar dapat mengikuti pelajaran online dengan baik ya Tuhan. Dan berkati setiap orang tua dan setiap orang-orang yang terlibat di dalam sekolah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkati kami di dalam pergumulan kami, berkati kami agar dapat menyelesaikan setiap pergumulan kami di dalam Engkau. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. It didn't